Selamat datang. Hari ini, yuk kita ngerakit sesuatu yang keren banget. Sebuah toolkit buat berpikir. Ini bukan sembarang toolkit loh. Ini adalah fondasi dari cara berpikir yang jernih dan tajam. Kita akan bangun ini sama-sama, langkah demi langkah, pakai logika matematika, biar cara kita melihat dunia jadi makin presisi. Nah, ini dia nih, peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu logika, terus kita susun bata-batanya. Setelah itu, baru kita tambahin perkakas-perkakas utamanya. Dan di akhir, kalian bakal punya contekan lengkap dari semua alat ini. Siap? Ayo kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita sampai butuh bahasa khusus cuma buat berpikir dan bernalar? Jadi, intinya tuh, logika itu kayak wasit dalam sebuah pertandingan debat. Tujuannya cuma satu, misahin mana penalaran yang benar dan mana yang salah, gitu aja. Dia yang nentuin sebuah argumen itu sah atau enggak. Gini deh, bahasa kita sehari-hari itu kan seringkali ambigu ya. Misalnya kata dingin. Dingin buat saya belum tentu dingin buat kalian. Nah, logika matematika itu menghindari kebingungan kayak gini dengan pakai simbol. Setiap simbol itu maknanya cuma satu, pasti. Jadi bahasanya jadi universal, presisi, dan nggak mungkin salah tafsir. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita pindah ke apanya. Tiap argumen logis itu ternyata dibangun di atas satu komponen dasar yang sama. Nah, ini dia nih bata pertama kita. Pernyataan. Aturannya simpel banget. Sebuah kalimat harus bisa kita bilang benar atau salah. Titik. Nggak bisa dua-duanya dan nggak boleh ada area abu-abu kayak tergantung atau mungkin. Coba deh kita lihat bedanya langsung. Yang di kiri, kucing adalah hewan berkaki 4. Ini pernyataan. Jelas nilainya benar. Tapi lihat yang kanan, X plus 1 lebih dari 4. Nah, ini bukan pernyataan. Kenapa? Soalnya nilai kebenarannya kan tergantung X itu angka berapa. Logika itu butuh kepastian, jadi kita cuma bisa kerja pakai jenis kalimat yang di sebelah kiri. Oke, bata-batanya udah siap. Sekarang waktunya kita keluarin perkakas pertama dari toolkit kita buat mulai nyambung-nyambungin bata itu. Alat pertama kita, ini yang paling simple, negasi. Anggap aja ini kayak tombol pembalik. Kalau sesuatu itu awalnya benar, negasi bikin jadi salah. Begitu juga sebaliknya. Lihat contoh ini ya. Pernyataan ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, itu kan benar. Nah, begitu kita kasih negasi atau gampangnya kita tambahin kata bukan, nilainya langsung kebalik jadi salah. Simpel kan? Perkakas kita selanjutnya adalah konjungsi. Anggap aja ini lem supernya logika. Kita pakai ini buat gabungin dua pernyataan dan bilang kalau dua-duanya itu harus benar. Kata kuncinya ya jelas, dan. Nah, perhatiin deh aturannya. Konjungsi ini pemilih banget atau bisa dibilang ketat. Cuma ada satu cara supaya hasilnya benar. Kedua bagiannya wajib benar. Kalau ada satu aja yang meleset alias salah, ya udah keseluruhan kalimatnya langsung dianggap salah. Oke, alat berikutnya, disjungsi. Kalau tadi konjungsi itu nuntut dua-duanya harus benar, nah disjungsi ini lebih santai. Dia pakai kata atau, yang artinya salah satu aja benar juga udah cukup kok. Aturannya, ini kebalikan dari konjungsi. Lihat deh tabelnya, gampang banget buat jadi benar kan? Cuma butuh salah satu aja yang benar, satu-satunya, dan ini satu-satunya skenario di mana dia jadi salah, itu kalau kedua pilihannya emang sama-sama salah. Oke, perkakas dasar udah kita pegang. Sekarang, kita naik level ke alat yang lebih canggih, yang bikin kita bisa ngebangun hubungan sebab akibat atau skenario bersyarat. Ini dia implikasi yang pasti kita kenal banget dengan format jika, maka. Alat ini tuh bukan buat bilang sesuatu itu benar, tapi lebih ke bikin sebuah janji, jika bagian pertamanya benar, maka dijamin bagian keduanya juga pasti benar. Nah, kuncinya di sini nih. Implikasi itu kan sebuah janji. Kapan sebuah janji itu dianggap dilanggar? Cuma dalam satu skenario. Pas bagian jikanya, yang benar, ternyata malah ngasih hasil maka yang salah. Itulah satu-satunya momen di mana janji ini diingkari dan implikasinya dinilai salah. Di semua kondisi lain, janjinya dianggap ditepati. Alat pamungkas kita, biimplikasi. Ini adalah operator kesetaraan. Gampangnya, dia bilang kalau dua pernyataan itu nasibnya terikat satu sama lain. Kalau yang satu benar, yang lain juga benar. Kalau yang satu salah, yang lain juga ikutan salah. Aturannya super intuitif. Biimplikasi cuma akan benar kalau kedua sisinya klop atau cocok.
benar ketemu benar, hasilnya benar. Salah ketemu salah, hasilnya benar juga. Kenapa? Karena mereka konsisten, nasibnya sama. Baru deh kalau nilainya beda, hasilnya jadi salah. Sip, semua bagiannya udah berhasil kita rakit. Sekarang ayo kita lihat toolkit logika kita yang udah lengkap dalam satu contekan praktis. Ini dia rangkuman akhirnya. Ingat aja karakternya. Konjungsi dan itu si perfeksionis. Dua-duanya harus benar. Disjungsi atau itu si fleksibel. Satu aja cukup. Implikasi jika maka itu soal janji, cuma salah kalau janjinya diingkari. Dan bi-implikasi jika dan hanya jika itu si pencari kesetaraan. Kedua sisi harus sama persis. Simpen ini buat referensi cepat kalian ya. Jadi sekarang kalian gak cuma dengerin argumen, kalian punya alat buat ngebongkar argumen itu, lihat strukturnya, dan ngetes benar atau salahnya. Pertanyaannya sekarang, kekuatan baru ini mau kalian pakai buat membangun atau membongkar argumen apa?